Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anggita Yulia Pramesti, NIM 2021111057 dari kelas 2B Manajemen. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adik kuasa ditambah kuasa sama dengan adik kuasanya digabung. Catur ditambah tunggal sama dengan catur tunggalnya digabung. Dwi ditambah warna sama dengan dwi warna digabung. Ekstrakurikuler sama dengan ekstrakurikuler digabung. Kontra ditambah revolusi sama dengan kontra revolusi digabung. Purna ditambah wirawan sama dengan purnawirawan digabung. Sabta ditambah grida sama dengan sabta grida digabung. Sub ditambah bagian sama dengan sub bagian digabung. Yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Bentuk penalaran deduktif adalah pengambilan keputusan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal khusus menuju umum. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengubahan ejaan bahasa asing ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Contoh, karir, landscape, landscape. Transliterasi adalah penggantian abjad bahasa sumber ke abjad yang digunakan ke dalam bahasa Indonesia. Claim, akal pakai K, bukan pakai Q. Claim pakai K, bukan pakai C. Nomor 3, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran salah karena huruf terakhir terdiri dari 2 digit atau lebih, tidak menggunakan tanda baca titik. Pembenarannya: A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1 Penerimaan warga belajar. 1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha. 1.3.1 Musyawarah. 1.3.2 Ditunjuk. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Penulisan gelar akademik yang benar, penggunaan tanda koma ditempatkan di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya. Pembetulan: Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfaif Fathur Rahman, S.PD, spasi M.PD. Dr. Muhammad Hansanuddin, M.PD. Prof. Dr. Ahmad Ulinuha, M.PD. Jelaskan penulisan elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Penggunaan tanda elipsis menyatakan bahwa tanda elipsis dipakai untuk memberitahukan pembaca bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contoh, aku sudah tidak sanggup lagi bersama sama denganmu.
Penggunaan tanda siku menyatakan bahwa tanda elipsis dipakai Penggunaan tanda siku menyatakan bahwa tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan yang terdapat dalam naskah asli penulis lain. Contoh, aku merasa tanda siku kan hawa yang tidak mengenakan di sini. Penggunaan tanda kurung menyatakan bahwa tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang tidak bersifat menyeluruh dengan kalimat induknya, mengapit bagian wacana, kata, atau huruf yang dapat dihilangkan. Contoh yang harus dilampirkan dalam lampiran skripsi adalah A. Foto objek penelitian, B. Transkrip wawancara, C. Foto atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari peristiwa yang bersangkutan. Contoh, setelah ujian fisika, mahasiswa sains semester 2 dibagikan. Ternyata Anita, Siska, Lisa, dan Tika mendapatkan nilai 9. Mahasiswa lain kebanyakan hanya mendapatkan nilai 8. Hanya satu orang yang tidak mendapatkan nilai karena sedang sakit ketika ujian berlangsung. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa sains semester 2 cukup memahami terhadap mata kuliah fisika. Hubungan sebab akibat atau kausal adalah proses menalar dari semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat dan tidak ada satu kejadian apapun yang muncul tanpa penyebab. Contoh, berolahraga membuat sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar, sehingga mengoptimalkan metabolisme tubuh. Akibatnya, tubuh akan merasa segar dan otak sebagai pusat saraf akan bekerja dengan lebih baik. Oleh karena itu, ayo berolahraga paling sedikit 3 kali sepekan agar badan tetap sehat dan kuat. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan. Contoh, Alvin membeli buku atau alat tulis, premis mayor. Alvin membeli buku, premis minor. Jadi Alvin tidak membeli alat tulis, kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah penghubung antar kalimat dengan kalimat lain. Ada 2 jenis konjungsi yaitu perangkai intrakalimat dan perangkai antar kalimat. Contoh, tidak hanya cuci muka, bahkan kami menyempatkan untuk mandi dan berenang di pemandian air hangat itu sehingga badan kita sehat. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi merupakan suatu hal atau kejadian, menceritakan suatu hal atau kejadian. Ciri-cirinya antara lain menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis. Contoh, Anda sangat bersemangat dalam hal berolahraga. Dengan begitu semangat ia berolahraga tiap hari, mulai dari jogging sampai ke olahraga ekstrim, terjun penting atau disebut bungee jumping. Namun suatu hari Andes terkena penyakit yang membuatnya harus berhenti olahraga. Ibunya memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Andes. Ternyata sakit Andes diakibatkan karena olahraga yang terlalu berlebihan.
Kata dokter, olahraga itu memang sangat penting, tetapi jika berlebihan juga bisa menjadi fatal. Wacana deskripsi menggambarkan suatu peristiwa secara rinci atau detail ciri-cirinya, antara lain harus ada objek, runtut, dan sistematis. Contohnya sebagai berikut. Rumah kosong. Di samping rumahku ada sebuah rumah kosong yang sudah tak berpenghuni selama 13 tahun. Cat temboknya yang dulu warna putih kini telah berubah kehitaman. Pintu dan jendela sudah mulai rusak dan keropos. Seluruh halaman depan penuh dengan rumput liar. Rumput liar bahkan sudah tumbuh hampir setinggi rumah. Tidak hanya di halaman, di atas genteng rumah pun ada tumbuhan liar yang tumbuh. Selain rumput liar, halaman depan dipenuhi dengan mangga busuk yang berjatuhan. Memang ada satu pohon mangga di halaman depan rumah ini. Setiap beberapa bulan sekali pohon ini berbuah sangat banyak, akan tetapi tidak ada warga yang berani mengambilnya. Setiap ada warga yang berniatan mengambilnya, ada saja keanehan dari dalam rumah. Alhasil, mangga-mangga tersebut dibiarkan membusuk dan berjatuhan. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan suatu pokok masalah secara global. Ciri-cirinya antara lain memakai bahasa baku, penyampaian teks lugas berisi informasi tentang pengetahuan, contohnya sebagai berikut. Lidah buaya sudah dari dahulu digunakan oleh nenek moyang kita untuk pengobatan tradisional. Manfaat tanaman lidah buaya ini bukan hanya sebagai penyubur rambut, akan tetapi juga kesehatan tubuh. Tanaman ini berbentuk daun yang memiliki ciri-ciri seperti bentuk daun panjang dan tebal serta berwarna hijau. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide yang dilengkapi data bukti untuk meyakinkan pembaca. Contohnya sebagai berikut ini. Taman Nasional Komodo saat ini tengah terancam karena adanya rencana pembangunan Taman Nasional Premium di Pulau Komodo. Rencana tersebut mengancam berbagai aspek mulai dari ekonomi dan pariwisata, konservasi, sampai dengan tata ruang hidup masyarakatnya. Lebih konservasi di Indonesia pun melayangkan protes dan belum lama ini direspon oleh UNESCO. Tanggapan tersebut diberikan oleh UNESCO pada sidang Komite Warisan Dunia ke-44 berlokasi di Cina. Memiliki beberapa tahun terakhir, Taman Nasional Komodo terus-menerus dalam keadaan terancam karena model pembangunannya yang bertambah buruk untuk konservasi. Tak hanya itu, sejumlah kasus penyelundupan komodo dan daging rusa serta pencurian terumbu karang memperburuk keadaan ekosistem di daerah tersebut. Wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.